kamu katakan dia perlu lampu lagi gitu loh. Sedang matahari sama bulan aja nggak perlu, apalagi lampu. Bagaimana sih Anda? Coba baca ayat terakhirnya, jangan baca cuma separuh ayat itu. Iya, mungkin ya. Makanya di sini ayat ini coba Anda coba baca dengan benar. Kira-kira kalau matahari dan bulan aja udah nggak diperlukan untuk menyinari, lalu dikatakan perlu lampu gitu loh. Ini bagaimana narasinya? Masuk nggak Ya narasi kalau Anda? dari ayat 21 dan 22 dan 23 itu kita bisa bedakan dari Allah dan anak domba saja. Gini Itu loh bro, Lontong. pelan-pelan, kita pelan-pelan. Satu kota nih, satu kota itu udah nggak perlu lagi matahari, bulan pun nggak Ya, perlu gitu loh. ya, Karena kemuliaan kemuliaan Allah yang meneranginya. Tapi di sini Anda katakan dan ada kata anak domba itu adalah lampunya. Artinya apa? Anak domba itulah penerang itu, kemuliaan itu ya anak domba itu. Itu logis, itu logika Ya, loh yang kalau disampaikan Pak harus Gautam. tahu. Ini Coba pakai logika sedikit. ayatnya. Kira-kira matahari Kalau itu gini sama loh, enggak? Anda katakan, oh aku nggak perlu lagi, aku nggak perlu matahari, aku nggak perlu bulan, Sama. tapi aku perlu lampu. Itu bagaimana? Sekarang saya tanya pakai logika Cak Lontong, matahari dan senter sama enggak? Beda dong. Ya beda Masa- apa? Kalau begitu Sekarang ayat gini itu loh, mengatakan matahari gini. Anda nggak perlu matahari lagi karena terangnya, tapi Anda perlu senter. Ini bagaimana? demikian. Boh, apakah di sorga nanti tidak ada rumah-rumah, tidak ada kaplingan rumah begitu? Di dalam rumah kan lampu. Gini loh bro, gini loh, nggak. Kita jangan bilang kaplingan itu. Kalau matahari aja udah nggak diperlukan, apalagi senter. Kan gitu logikanya. Ya, kamu pakai Matahari, logika. gini loh, matahari yang sumber terang dari segalanya itu aja udah nggak diperlukan, tapi diperlukan lampu gitu loh. Bagaimana logikanya? Coba Anda baca ayat ini pelan-pelan. Sebetulnya ayat ini menerangkan bahwasanya anak domba itulah kemuliaan Elohim itu sendiri yang menerangi segalanya. Ya berarti ada dua sosok di situ, itu yang saya mau bawa. Di Bukan situ dua ada sosok, bro. Tapi Bukan satu, sosok di sini, Jangan sosok terlalu- yang di sini begini, bukan Cak dua Lontong. Sebentar saya sosok. tanya, apakah Allah di dalam wahyu itu sama dengan apa anak domba? Sama apa lah. Sama lah. Oke. Kau bilang sama, jangan tarik perkataanmu ya. Kau katakan Iya. sama ya. Iya. Oke, saya bawa kau dalam Wahyu 5 lah. Mm-mm. Ya, jangan kau kabur ya. Ini Wahyu Iya. 5 jangan kau bilang, jangan Iya. kau pakai inilah. Iya. Ya, oke. Kau bilang sama ya, Allah dan anak domba ya. Iya. Oke, sebentar. Saya baca Iya. ya. Ayat 6 ya. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba. Jadi Yesus Kristus ini dikatakan seekor anak domba ya. Dilihat oleh Yohanes. Seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Saya baca lagi ayat yang ke-7 supaya kau paham. Di sini ada dua sosok. Karena Allah dengan anak domba di sini beda di sini. Di ayat 7-nya yang kena ini. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Sama tidak Allah dan anak domba? Sama Dari- dong. Di Sama sini kan gimana? penggambaran gini. Sebentar. Di sini kan Sama penggambaran gimana bahasa Indonesia Yohanes. mu 5 kayaknya di SD. Gini. Kamu nggak Sama baca SMP, original text. Baca ayat Kalau 7 kamu resapi baik-baik Cak Lontong. teks, bentar. Nggak, aku nggak mau ke original teks dulu lah. Aku nggak mau ke original teks. Original text apa? Kalau Anda mengambil ini secara letterlek, Jadi Anda anak kan domba mengambil itu sebentar. menerima gulungan kitab dari tangan dia Nggak, di atas sebentar. atas ya. Iya, oke. Kalau Anda pakai letterlek dong, Anda ambil ayat 7. Lalu anak domba mengambil gulungan kitab dari tangan dia. Artinya ada dua sosok. Ada satu yang mengambil dari tangan, yang satu yang memberi, Yang betul? duduk di atas tahta, baca Ya. atas selengkap. Oke, kalau Yang gitu duduk di atas ayat tahta itu yang ke-6. memberikan gulungan kitab, bukan Oke, anak domba. kalau gitu di anak ayat domba ke-6. itu. Sebentar, di ayat ke-6 Allah itu Ya. punya 7 Jadi roh. seekor anak domba menerima, saya baca dulu sebentar. Lalu datang kor anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari menghujat bagaimana ini tulisannya ini loh Cak Lontong. Gimana sih? Mana ada yang menghujat? Saya nggak ada yang ngomong menghujat. Siapa yang ngomong menghujat? Nggak ada, kayaknya aku nggak ngomong. lanjut. Nggak Tadi ada, saya dengar kau aman, bilang aman, menghujat. aman. Nggak ada yang ngomong Oh menghujat. iya, lanjut. Maksud saya gini, bro. Silakan baca ayat 7. Kalau gini,
Kalau Anda paksakan ayat yang ketujuh ini secara letterlek, artinya Anda juga harus menggunakan standar yang sama di ayat yang keenam. Kalau di ayat yang keenam, memang saya dengar dulu. mengaminkan Yesus adalah seekor anak Enggak, domba. dengar dulu. Artinya Iya, kenapa? Allah itu ada Yesus tujuh, memiliki ada tujuh. anak. Sebentar, ada tujuh roh Allah. Tujuh roh Allah itu artinya ada tujuh pribadi dong. Betul nggak? Kalau misalnya harus Anda dengan standar yang sama, tapi kenapa Allah itu cuma 3 pribadi? Kenapa nggak 7? Kan rohnya 7. Ya, Lalu mungkin betul kata anak Lukas, domba, mungkin Roh Kudus bentar. beranak. Sebentar. Lalu Mungkin anak Roh Kudus domba beranak. yang disembeli itu, Benar dengar dulu. pendapat Luga ini. Roh Enggak, Kudus sebentar, beranak berarti. sebentar bro, pelan-pelan, pelan-pelan. Kan begitu, Pak. Kita Begitu dap- saja. Masa kita pengen bawa Luga di sini dulu. suruh bernarasi Roh Kudus beranak berarti. Enggak, sebentar. Di ayat yang ke-6, iya. kamu baca pelan-pelan. Ya, baca pelan-pelan di ayat ke-6. Anak domba yang disembeli itu dia bertanduk 7. Tanduk anak domba itu 7 dan matanya 7. Ada nggak anak domba yang bermata 7 yang bertanduk 7? Yo, kan namanya Apa? diserupakan kan begitu. Inilah namanya kata-kata metafor. Oh, kata-kata metafor ini. Ada anak Jadi domba yang- yang dengar sebentar. Kan kamu paksakan anak domba itu adalah Yesus. Yesus tuh anak domba itu bertanduk 7 loh. Oh, tadi katanya di Wahyu 21 ayat 22 dan 23 itu Allah dan anak domba sama. Di ayat sini kau tidak mau. Iya, makanya saya jelaskan dulu anak domba itu siapa. Kan Anda paksakan Yesus anak domba itu Kristus. berbeda. Anak domba itu kan bukan Allah itu. Ya, Kan saya Anda sudah katakan- bilang Yesus, Dengar. Yesus. Dengan Allah ya pelan-pelan. Allah. Kita pelan-pelan. Begitu loh. Kita baca pelan-pelan ya. Allah ya Bapa. Bentar, Begitu bentar. loh. Kita baca ayat ke-6 pelan-pelan. Ayat ke-6 dulu sebelum ke ayat 7. Ya, ayat ke-6 ya. Iya. Maka Baca aku pelan-pelan. Yohanes, katanya, maka aku Yohanes melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembeli, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Nangkap? Jadi anak domba yang dilihat Yohanes itu bertanduk 7 dan bermata 7, dan itulah dia 7 roh Allah itu. Lalu anak domba yang dia lihat yang tadi yang disembeli, yang bertanduk 7, yang bermata 7, yang ketujuh roh Allah itu mengambil kitab dari tangan dia yang duduk di atas tahta. Nangkap gak? Anda? Dia Apa siapa ada ini? artikan di sini? Yesus lagi. Artinya siapa? Ketujuh roh Allah itu yang mengambil kitab itu dari tangan dia. Dia itu siapa yang duduk di atas tahta itu? Ya dia sendiri. Siapa lagi? Dia sendiri. Gimana sih kau ini? Bahasa Karena Indonesia Anda, gimana ini? gini, Anda Calon membawa tong. suatu Bahasa Indonesiamu letterlek. ini loh. Diketawain sama orang-orang Muslim di bawah ini loh. Sama orang-orang Muslim di bawah ini loh. Memalukan sekali kau baca ayat 7 ini. Masa dia adalah Gini, anak domba Anda- ini? Gimana sih? Sebentar Pak Karen, santai. Anda terlalu memaksakan di ayat ke-7, tetapi Anda melupakan ayat ke-6. Tentang apa anak domba ini? Bercerita apa di anak domba di ayat ke-6 ini? Anak domba yang seperti disembeli itu loh, seperti telah disembeli bertanduk 7 dan bermata 7. Nah, Ada anak domba yang bertanduk 7 dan bermata 7. Ada. Anda pernah lihat nyatanya ini anak ada domba mata tertulis. 7? Loh, ya ada, ini tertulisnya ada. Itu anak domba biasa atau Ya, yang anak domba, ya Yesus Kristus bisa merubah wajah di mana saja dia berada. lanjut. Bersama dengan murid-muridnya dia bisa berubah wajah bertemu dengan Musa kok. Kenapa kok heran dia jadi seekor anak domba? Iya, Pak Karen. Gimana? Sinar itu sama nggak dengan terang itu? Sinar sama dengan terang. Ya tergantung sinar dan terang dari mana dulu. Kalau dari senter beda dan dari lilin. Sama Iya, matahari betul. beda. Saya tidak bertanya tentang kapasitasnya, tapi sinonim bahasanya. Kira-kira bersinonim mana? Sinar dengan terang atau sinar dengan gelap sih? Gitu. Makanya tadi saya bilang tergantung. Apakah dia sinar dari matahari, cahaya dari matahari, atau sinar dan cahaya dari senter? Bukan, saya tidak berkata itu dari mana sumbernya. Sinonim bahasanya loh, sinonim bahasanya. Ya kalau Contoh dibilang nih. sama ya sama, tetapi yang Oke, sinonim sumbernya bahasanya. itu Contoh beda. misalnya apa ya? Misalnya kayak Bang Cok Lontong. Misalnya, apa ya Sumbernya kita bilang cahaya sinonim? itu yang beda, itu maksud saya begitu loh. Apa ya kita bikin? Sinonim tahu kan sinonim?
Sinonim itu gimana sih? Itu persamaan. Ya. Contohnya kita Sinonim. bikin dulu Bang Cak Lontong misalnya. Apa ya? Apa ya yang bersinonim ya? Marah dan murka nih, contohnya gitu ya. Bersinonim nggak? Marah dan murka. Kalau marah beda perasaan saya Atau dengan marah sama ngamuk, kira-kira bersinonim nggak? yang nggak sama. Kalau orang marah belum tentu ngamuk. Kalau Wanita ngamuk, sama perempuan itu Bu Kesia. Wanita sama perempuan tuh sinonim. kalau wanita lebih ditujukan kepada orang yang ini sebenarnya, yang sudah dewasa. Kalau perempuan kepada yang belum dewasa, gadis. Kayaknya marah sama ini aja deh. Kalau ngamuk sama murka, kira-kira bersinonim nggak? Kalau ngamuk sama murka juga masih beda. Kalau murka itu cuma Bedanya? sampai marah saja. Hah? Kalau ngamuk dia sudah mengaplikasikan daripada murkanya. Loh, di mana didapat definisinya begitu? Kalau murka tidak diaplikasikan, apa bedanya sama ngamuk? Kalau murka itu dia cuma muka masam, muka manyun, muka tai begitu loh. Kalau dia sudah mengamuk itu berarti dia sudah aplikasikan apa muka masamnya itu. Oke, Mengerti tidak? aku buka kamus aja dulu ya, biar tidak omon-omon doang gitu ya. Oh, ya iyalah, bukan kamus lah. Oke, sebentar ya. Jangan lari dari konteks ini Wahyu 5 ayat 67. Ya, sebaiknya kembali ke konteks Wahyu 5 ayat 6 Nah, dan 7 sebentar. tadi Murka aja. adalah, murka adalah keadaan emosional yang kuat yang disebabkan oleh ketidaksenangan atau perasaan hati yang tidak puas. Oke, murka juga bisa diartikan sebagai sangat marah atau penuh amarah. Nah, sinonim dari kata murka adalah amarah, amukan, kemurkaan, dan kemarahan. Oke, sekarang kita sudah dapat ya, tidak usah dipanjangkan lagi. Murka itu sinonim dengan amarah, dengan amukan. Nah, itu sinonim ya. Sekarang gua mau nanya nih, ya, terang sama sinar itu bersinonim nggak? Enggak dong. Terang itu akibat dari sinar. Di mana tuh kamusnya? Betul itu. Terang itu kan akibat, Bu. Betul. Penyebabnya sinar kan? Sebentar. Saya baca ya sinonimnya terang. Sinonim yang terang itu kalau dalam bahasa Indonesia itu cerah, benderang, cemerlang, bersinar. Nah, itu dapat Jelas. tuh. Boleh. Jadi Oke, bersinar itu ya beberapa terang. sinonim cahaya, saya buka kamus nih ya. Beberapa sinonim cahaya adalah terang, nyata, Nggak usah cemerlang, bening, susah-susah. Coba kita tanyakan ke jelas. petugas PLN aja itu. Oke, maksud saya, sebentar Pak Karen, yang di ayat 23 tadi, oke ya, sebentar, yang di ayat 23 tadi, kemuliaan Allah menyinarinya, dan cahaya anak domba menerangi. Oke, Allah menyinari, anak domba menerangi. Nah, tadi kita sudah sepakat sinar dengan terang itu bersinonim. Jadi kira-kira anak domba dan Allah itu berbeda atau tidak? Kalau pendapat saya begini Ibu Kesia, karena ini konteksnya yang tertulis di Wahyu. Nah, coba deh jujur aja deh dulu, jujur aja. Nanti saya akan masukkan ke bahasa asli. Ini nggak usah dulu bahasa asli. Dari tadi saya sudah jujur. Bapa pengganti matahari bulan. Sementara Yesus itu sebagai lampunya. Kok kurang jujur apa lagi saya? Oke, berarti Mencari jujur yang kejujuran bagaimana lagi kognitifnya maksudnya? sebatas itu. Di sini kan sudah ditulis Oke, Yesus tadi itu sudah seekor anak disampaikan Pak domba. Lontong. Kalian masih Ya, kurang terima. sudah, enggak. Tadi sudah disampaikan Bang Cak Lontong, kalau matahari bulan saja itu nggak perlu, ngapain lagi lampu? Oh, ngapain Ngapain lagi lagi lampu? terang lampu dari yang anak domba? Ya, Oke, kalau begitu kedua. ngapain? Ada PLN kalau sudah ada Kedua, matahari, Bu. sebentar, Kan begitu. kedua, di sini Pak, Lucu Ibu ini. kedua, Pak Karen sudah mengakui ya, kita sepakat sinar dengan terang itu bersinonim. Jadi kalau sinar dengan terang itu bersinonim, berarti anak domba dan Allah itu sama. Tidak sama. Oke, ketiga, ini harus dibantah ya. Saya bawa ke bahasa asli. Ini harus dibantah. Sebentar. Ini Khusus udah Wahyu akademis. 5 ya, khusus Ini Wahyu 5 akademis ayat bukan 67 lagi ya. logika bernalar ya. Sebentar. Khusus Wahyu 5, 6, 7. Jangan bahas kemana-mana dulu supaya tahu ketemu. Gak bisa, Alkitab itu 31.000 ayat itu saling berkaitan. Oh, harus berkaitan dengan ayat Iya, ini. memang Tidak boleh iya. lagi mutar-mutar.
Masa mau, ini namanya mau di teori satu ayat utama itu Musa. aja kita mau cari jawaban. Alkitab itu menjelaskan Alkitab. Wahyu 22 ayat 3. Masih Wahyu, tenang aja. Wahyu 22 ayat 3, silakan dibuka. Siapakah Allah dan anak domba itu? Wahyu berapa? 22. Wahyu 22 ayat 3. Iya, Wahyu 22 ayat 3 itu. Iya kan di sini dibedain kan Allah dengan anak domba. Nih kita masuk ke bahasa aslinya. Kalau mau membantah ini ya kasih bantahan yang akademis. Wahyu 22 ayat 3. Silakan. Di situ ada 2 tahta. Iya 2 tahta. Iya mari. Iya. Tata anak domba dan tata Allah di situ. Harus bisa dibantah. Oke ya. Oke. Thronos, the throne ya of God and of the Lamb. Oke ya. Throne di sini singular pemirsa. Gimana Bang Cak Lontong di sini singular, dia tatanya itu tunggal, bukan 2. Gimana dong? Oh, 2 itu tunggal. Iya 2 tuh tunggal ya. Ya, Aduh. 2 itu tunggal. Gimana? Coba cari bahasa aslinya yang Kalau Wahyu 5 ayat 6. kalau 1 itu jamak. Berarti Allah itu seekor anak domba berarti. Coba Wahyu 5 ayat 6. Jangan lari dulu ke situ lah. Ini throne ini tahta, Tronos. Nah, Kalau Maca. jamak itu tronoi. Saya suruh cari bahasa aslinya. Kalau Wahyu jamak 5 itu ayat 6. tronoi. Kenapa kalian Nah, ini lari ke dia. ayat lain? Begitu loh. Tata Allah and of the Lamb dan anak domba dan domba, dan ternyata katanya di sini itu singular pemirsa. Gimana Oke, ya? kalau ibu bilang di situ singular, tarik ke apa terjemahan bahasa Enggak, Indonesia. bantah Silakan ini, tarik ke bantah ini, Kenapa bantah kalian ini apa JO harus JO ada mau data tarik ke jamak. bahasa Indonesia? Enggak, saya bantah mau ini tanya, bahasa saya asli. mau Iya, tanya kalau kalian pintar. teman-teman. Pak, Bu, saya mau Iya tanya. bahasa asli. Ya, bahasa Teman-teman. aslinya tarik ke bahasa Indonesia bisa nggak itu, Bu? Loh, Jangan mutar-mutar di bahasa asli. Penulis gimana Bang Cak penulis Lontong Wahyu bisa ke ini bahasa siapa? Indonesia katanya? Saya tanya dulu. Suruh tarik ke bahasa Indonesia, HP-nya ini jadul kayaknya. Nih bisa tarik ke bahasa bahasa Indonesia itu bahasa para nabi. Iya, Mbak, ini bahasa para nabi ditarik ke terjemahan bahasa Indonesia. Jangan pakai bahasa asli Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasanya orang Samosir. Ya coba bahasa asli. Kalian selalu bertopeng dengan bahasa asli. Oh, yang Hari tadi ini bahasa asli apa? ke Bahasa Indonesia. Kalbu? Bahasa aslinya itu bahasa Indonesia, bukan bahasa Enggak, Ibrani. jangan ribut. Saya mau tanya, apakah kita lebih paham daripada Yohanes? Apakah teman-teman yakin penjelasan teman-teman ini pasti benar? Saya mau tanya itu aja. Yakin Ya benar? kan tidak Penjelasan mungkin Wahyu bahasa ini. aslinya nih lebih salah daripada Pak Karen kan? Gimana? Enggak, Jadi kalau bahasa aslinya salah, kita mau percaya siapa lagi nih? Kalau Ibu Kesia percaya bahasa asli itu memang cuma satu tata, kita sebagai orang Indonesia harus bijak tarik ke terjemahan bahasa Mari Indonesia. kita buka di Wahyu 4 tarik. ayat 2 pemirsa. Wahyu 4 ayat 2. Ada berapa tahta? Ada berapa yang duduk di tahta itu? Mari kita buka di Tidak. Kayak Wahyu 22 ayat 3 tadi loh, baru tarik ke bahasa Indonesia. Silakan. Harus paham dulu, harus paham dulu kitab Wahyu itu kitab apa? Kenapa kalian takut mau tarik ke terjemahan belakangnya Wahyu 22 ayat 3? Nggak bisa Coba asal dibuka. eksegese Nah, ini begini. JO punya Wahyu penyakit 4 yang ayat 2 mutar-mutar di coba ayat. dibuka. Coba dibuka Wahyu 4 ayat 2. Terjemah apa tarik ke terjemahan kan bisa HP-nya. Kalau HP Iya, jadul Bang Karen ini Kristen atau apa deh? saya Kristen Enggak, kita Immanuel. enggak, kita langsung base Oke. data aja. Kita Sama-sama langsung Kristen data. berarti nih. Sama-sama Iya, Di Kristen. Wahyu 4 ayat 2 Iya, coba iya, dibuka. Nah, kita Aduh. tahu nggak kitab Wahyu itu kitab apa? Tahu Wahyu 4 ayat 2 dibuka. Bukan, saya nggak ngomong kitab Wahyu 4 apa. Kitab Wahyu itu kitab apa? Saya mau tanya dulu. Udah coba dibuka dulu Wahyu 4 ayat 2 ya. Bahasa Saya mau asli tanya itu. dulu, kitab Wahyu itu kitab apa? Wahyu itu apokaliptik itu penglihatan. Pedabrus. Artinya apa? Wahyu Apokalips itu artinya apa? Iya. Nih Wahyu 4 ayat 2. Di surga ada seorang yang duduk, hanya seorang pemirsa. Ada banyak simbol-simbol di sana yang nggak bisa Gimana? dipahami secara letterlek Terus juga. yang bisa menerjemahkan simbol itu apa toh? Siapa Anda, yang bisa saya tanya, menerjemahkan kita simbol bisa menjelaskannya dengan benar. Saya mau tanya, Bisa, pasti benar nggak? bisa. Pasti benar Dari penjelasan kita. Alkitab. Bisa. Kan Sedangkan Alkitab itu, menjawab Alkitab. sedangkan Yohanes tidak menjelaskan secara gamblang di situ.
Oh, Itu dijelaskan simbol-simbol kok. semua yang nggak bisa kita tafsirkan secara liar. Bisa ditafsirkan Itu dari harus Alkitab itu diruntutkan dari sendiri. kejadian, itu harus bersinggungan dengan kejadian sampai wahyu, nggak bisa lepas. Itu caranya. Kita nggak bisa loh kalau mau jadi teologi teologi atau apa itu nggak boleh sembarangan. Lihat satu Tadi, kitab itu loh. tadi saya bilang apa? Ada Enggak, saya 30 ajarkan sampai saya 6 ajarkan ayat. teman-teman lihat satu kitab, bukan lihat satu pasal. Oke, Gitu buka loh. aja dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, iya Bacakan itu aja dia cuma itu. makanya itu dilihat dulu, sudah dipelajari belum? Sudah. 1-2 hari saja kita langsung membuat kesimpulan. Begitu. Hanya ikut 1-2 bulan, 3 bulan langsung kita bisa buat kesimpulan. Kalau Ipok bilang baca Kejadian Nggak sampai bisa Wahyu, begitu mau caranya, nggak sekarang bisa kita begitu. bacakan. Nggak boleh Bisa begitu gantian caranya. nggak? Bisa gantian nggak? Bisa ngarang-ngarang Oke, gitu, caranya Manuel. gimana? Kami sudah kasih penalaran logis, kami sudah masukkan bahasa asli. Ketiga Iya, kami penalaran masuk logis sebentar, Ibu, jangan dipotong dulu. begitu loh. Tak mau narik ke Kalian tahu nggak perterjemahan. cara akademis untuk berhermeneutik? Tahu nggak cara berakademis untuk berhermeneutik? Yang pertama, kami tadi tidak masuk ke dalam bahasa asli dulu, masih ke nalar logis, gagal. Dua, bahasa asli, gagal. Ketiga, skriptur, interpret skriptur, benang merah, gagal. Lalu mau cara apa lagi kalian pakai? Nggak bisa disimpulkan gitu lah, itu kan kesimpulan Bu Kesia itu. Coba tadi di Wahyu Coba Bang 4 ayat Salonto, kira-kira mau cara apa lagi yang mau dipakai Bang Lontong? Tadi kan sudah buka di Wahyu 4 ayat 3. Bu Kesia Cara bilang yang harus itu cuma satu dipakai, kata. kita berdoa Seseorang. berlutut minta Cara. Roh Kudus Anak domba itu membimbing. datang. Begini, Sudah pakai roh begini kudus, saya Bang. jelaskan dulu. Cara yang Saya jelaskan terbaik, dulu. Saya cara jelaskan yang dulu. terbaik kita Bro. melarikan diri sih. Ya, calon tom bagus melarikan Secara diri. akademis Karena begini teman-temannya, ada satu hal yang jangan Tuhan itu seekor anak dilupakan. domba. Atau perlu saya panggilkan pakai Mbuan untuk mengupas ayat itu? Teman-teman Memang boleh pintar ya. Kita boleh pintar, kita boleh mengerti banyak, kita sama-sama punya sekolah mungkin apa, tapi satu hal jangan lupa bahwa memahami firman Tuhan juga tidak lepas dari pewahyuan. Kamu nggak bisa andalkan kamu punya akademis saja tanpa pewahyuan itu. Tok Immanuel, serius ya. Kalau cuman pakai tok dengan bahasa Enggak, kita sabar dulu. harus Saya dengan nggak Roh ngomong- saya nggak Kudus. ngomong gitu. Saya Makanya angkat karena saya tangan. melihat, karena saya Saya melihat, angkat tangan. Kalau cuman kita harus Karena- pakai Roh sabar Kudus itu dulu. kalau nggak tambunan aja sabar deh. dulu, Serius. saya tidak larang, tapi Begini, ada Oke, metode, siap. ada metode, ada metode. Sebentar Sabar Immanuel, dulu. sebentar Immanuel. Sebentar Ada dulu, Immanuel. metodenya, ada metodenya, gitu Sebentar loh. Immanuel. Kalian pakai Sebentar, metode Immanuel. apa? Apa metodenya? Kan begitu. Apa metodenya? Enggak, Ya saya tanya coba Pak metodenya Immanuel, apa yang mau dipakai Pak dalam eksekusi Pak ini. Immanuel, coba jawab pertanyaan sendiri. Kitab Wahyu itu Saya kitab sedang tidak menjawab apa? pertanyaan. Kemudian Saya sedang tidak jelaskan. menjawab pertanyaan. Karena kitab Wahyu itu, kalau kita pahami kitab Wahyu itu tidak bisa kita langsung membuat satu kesimpulan. Ya terus bantahannya, jawabannya, konterannya mana? Saya mau lihat dulu. Kalian Ribut saja. Ya begini Ibu Kesia, kalau kalian dua dencak lontong memaksakan kehendak bahwa Yesus satu-satunya Tuhan, satu-satunya Bapa, satu-satunya Allah, konsekuensinya satu tok. Di mana keabadian tai Yesus selama 33 tahun setengah. Itu saja, nggak perlu ayat itu. Silakan tunjukkan. Ya, saya minta kalian yang tidak pakai Roh Kudus ini karena menganggap remeh Roh Kudus, ya. Saya lebih percaya sama, kalau begini caranya saya lebih dengar Luga kayaknya. Ya ngapain JO mau minta pendapat dari JO yang tidak percaya dengan Roh Kudus? Ya, tolong Ibu Kesia kasih saya bukti keabadian Yesus Kristus tainya ya. Karena tai seorang pencipta, yang keluar dari pencipta itu mulia. Mulia, abadi, dan sangat-sangat berharga. Ya, karena ada di Israel waktu itu, ya berarti tainya masih ada dong. Kencingnya masih ada dong. Kulutnya masih ada. Kan hebat sekali yang motong kontolnya Tuhan itu. Ya, Tuhan satu-satunya ini loh. Buktikan. Ya, jangan cuma omong doang. Mutar-mutar ayat. Bahasnya Wahyu 5, loncat sana, loncat sini. Baru bernarasi orang lain yang bego. Gimana sih? Ya silakan Ibu buktikan tai Yesus abadi, karena itu tahu tai Tuhan satu-satunya itu pencipta. Silakan. Nggak ada ayat lah, nggak ada lagi pembahasan selain tai. Saya kan dari tadi sudah bilang, jangan pancing saya sebut tai.
Jawaban saya no comment. Saya butuh data di dalam perdebatan akademis. Just it. Itu saja. Lanjut. Waktu 1 menit 40 detik. Enggak usah. Itu aja, Pak Jo. Lanjut. Silakan Mas Rian. Iya, saya memang kalau masalah pemahaman akan Tuhan itu harus sepenuhnya melihat isi Alkitab ya. Kalau katakan tahta itu memang ada tahta Bapa dan tahta Anak. Ya memang ada tahta Bapa dan tahta Anak. Kalau dikatakan Bapa punya kehidupan dalam dirinya sendiri, Anak punya kehidupan dalam dirinya sendiri, berarti benar ada Bapa dan ada Anak. Di seluruh Yohanes 1 itu berbicara tentang relationship yang kuat antara Bapa dan antara Anak. Anak tunggal Bapa itu memiliki relationship yang kuat dengan Bapa gitu. Itu tertulis jelas. Lalu kalau kita lihat di Yohanes 1 itu jelas sekali. Saking jelasnya, saking dekatnya, saking eratnya, makanya Yesus disebut Sang Firman itu gitu. Terlalu banyak ayat yang menunjukkan bahwa ada relationship antara Bapa dan antara Anak. Yang berarti menandakan bahwa Bapa di sorga itu ada, Yesus ada. Maka saya bilang, katakan apakah itu 2 Tuhan? Apakah dengan Roh Kudus menjadi 3 Tuhan? Tetapi Yesus di Yohanes 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Jadi artinya pribadi Bapa yang ada itu dan Yesus yang ada itu, keduanya adalah satu. Itu berarti satu dalam arti satu kesatuan. Tidak ada perbedaan, tidak ada perlawanan, tidak ada yang perbedaan kehendak antara Bapa dan Yesus dalam konteks 2 pribadi itu. Jadi poinnya di situ, harus sesuai dengan isi Alkitab begitu. Pertama saya koreksi ya. Host kalau apa tadi dari Bang siapa itu, Karmel atau siapa itu bahasanya dah ndak bagus itu tegur dong. Masa nggak ditegur kata-kata yang nggak pantas begitu. Nah itu yang pertama ya tolonglah ya. Yang kedua kalau kita masih berkutat hanya tentang persoalan dalam Alkitab itu tentang apa Allah yang dijelaskan oleh Alkitab, maka sebenarnya kita ini nggak ada kemajuan. Alkitab itu sudah clear menjelaskan Allah dalam Alkitab itu. Bahwa ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus, itu sudah clear, nggak usah diganggu-gugat lagi, jangan dicocok-cocok lagi, dipaksa-paksakan supaya Allah itu harus satu, seperti keyakinan yang lain. Allah kita itu ya Allah dalam Alkitab, bukan Allah menurut versi yang lain. Kalau versi yang lain terserah dia. Allah dalam Alkitab kita dinyatakan bahwa pada Kejadian 1 ayat 26 di sana sudah terang benderang Allah kita. Kecuali kalau kalian tidak mau mengaku Allah dalam Alkitab. Allah dalam Alkitab saya itu bisa dilihat dari mulai permulaan penciptaan. Oke, dari situ dulu. Lihat di situ dulu. Sudah jelas di sana ada lebih dari satu pribadi di sana. Tapi kalau dipaksakan untuk cocok logi sesuai dengan pemahaman yang lain, oh berarti itu urusan kalian. Kalau saya secara orang Kristen memang Allah itu Bapa, Anak, Roh Kudus. Ketiganya Esa. Sama-sama Allah. Dan tidak pernah Alkitab menulis bahwa ada 3 Allah. Nggak pernah. Allah itu satu. Kekatnya. Oke ya, gitu dulu ya. Gitu. Ya, saya juga dalam posisi yang Alkitabiah aja ya. Kalau kita diskusi akademis, dasar kita itu ya Alkitab gitu loh. Nggak bisa di luar itu. Kalau nggak ada tertulis di Alkitab, ngapain kita bahas? Misalnya kayak yang tadi kotoran atau tai dan sebagainya. Itu kan udah nggak Alkitabiah, bro. Kalau memang ada tertulis di Alkitab, boleh kita bahas. Tapi kalau nggak ya nggak usah lah. Saya juga nggak mau ke sana.
Sama juga seperti kalau ada kata tiga pribadi, ayolah secara Alkitab di mana kata tiga pribadi itu, di mana para nabi mulai dari kitab Kejadian sampai Maliaki menjelaskan tentang tiga pribadi itu, lalu dari Matius sampai Wahyu di mana para rasul menjelaskan juga tentang tiga pribadi itu. Kalau ada ya boleh-boleh, silakan, bisa diterima. Tapi kalau nggak ada ya namanya diada-adakan, dipaksakan, itu aja. Lanjut, Os. Saya cuma hanya berdasarkan apa yang tertulis di Alkitab, itulah sebagai dasar iman kita. Disitulah dasar kita berdiskusi. Di luar itu ya udah nanti akhirnya ujung-ujungnya debat kusir, gitu ya. Lanjut, Os. Thank you. Ya, terima kasih. Jadi saya akan langsung ke substansi yang tadi sudah disinggung di Wahyu 4 ayat 3. Di situ memang dikatakan duduk seseorang satu tahta. Karena memang pada awalnya itulah ada satu tahta di tengah-tengah di mana duduk seseorang dengan 24 tua-tua yang mengelilingi tahta tersebut, di mana anak domba belum tampil, belum datang, belum dinyatakan. Dan di situ dikatakan bahwa ketujuh roh Allah itu digambarkan dengan ketujuh obor. Jadi saya setuju dengan Cak Lontong tadi bahwa ini metafor semua. Nah, nggak ada salah dengan metafor. Metafor tetap menggambarkan satu sosok atau pribadi. Di mana di Wahyu 4 ayat 3 itu adalah metafor dari Bapa atau Yahweh. Nah, di Wahyu 5 ayat 6 itu metafor dari Yesus digambarkan dalam anak domba yang seperti disembelih. Dan di situ jelas bahwa 7 tanduk dan 7 mata itu dikatakan ketujuh roh Allah. Bukan berarti bahwa rohnya yang ditunjukkan di situ sama dengan yang di Wahyu 4 ayat 3. Itu masing-masing rohnya dari roh Yesus, ini roh Bapa. Yang ketiga, bahwa anak domba itu di Wahyu 5 ayat 7 itu baru datang mendekat ke tahta dan menerima gulungan kitab. Dan itu menunjukkan dua pribadi. Jadi teman-teman Yohanes ini jangan memaksakan membelokkan ayat untuk kepentingan sendiri. Makasih. Masa nggak ada buka? Saya ya, Sul. Ya udah dibuka. Bebas ini. Bebas. Lanjut. Oke. Sudah bebas. Jadi ya kalau tadi Ibu Kesia turun ya. Ya kalau Turun Ibu tadi, ada Kesia keperluan. Iya, kalau Ibu Kesia mau minta data soal tai ya memang tidak ada ya. Ya karena di Alkitab tidak tercatat. Tetapi kalau selalu wanes-wanes menuntut data Yesus berak ya, saya harus memastikan para murid juga tidak tercatat beraknya. Ya. Jadi kalau kalian minta data Yesus buang air ya tidak ada. Para murid juga tidak buang air.